Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai mantuk dan mafhum. Yuk kita simak sama-sama. Mantuk dan mafhum. Definisi mantuk secara etimologi atau bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Pada dasarnya, mantuk itu ada yang berupa nas, zohir, dan mu'awwal. Nas ialah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sharih, tidak mengandung kepada kemungkinan makna lain. Misalnya dalam firman Allah, "Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah." Surat Al-Baqarah. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Penyipatan 10 dengan sempurna telah mematahkan kemungkinan 10. Ini diartikan secara majas ya, majas metafora. Inilah yang dimaksud dengan nas. Telah dinukil dari suatu kaum yang mengatakan jarang sekali terdapat mantuk nas dalam kitab dan sunnah. Akan tetapi Imam Haramain secara berlebihan menyanggah pendapat mereka tersebut. Ia berkata, tujuan utama dari mantuk nas ialah kemandirian dalam menunjukkan makna secara pasti dengan mematahkan segala takwil dan kemungkinan. Yang demikian ini sekalipun jarang terjadi bila dilihat dari bentuk lafaz yang mengacu kepada bahasa. Akan tetapi betapa banyak lafaz tersebut karena ia disertai qarinah haliyah dan maqaliyah. Selanjutnya, zohir ialah lafaz yang menunjukkan sesuatu makna yang segera dipahami ketika ia diucapkan tetapi disertai kemungkinan makna lain yang lemah. Jadi zohir itu sama dengan nas dalam hal penunjukannya kepada makna yang berdasarkan pada ucapan. Namun dari segi lain ia berbeda dengannya karena nas hanya menunjukkan satu makna secara tegas dan tidak mengandung kemungkinan menerima makna lain. Sedangkan zohir di samping menunjukkan satu makna ketika diucapkan juga disertai kemungkinan menerima makna lain meskipun lemah. Misalnya dalam firman Allah, "Famanitturra ghaira baghin wala 'ad." Surat Al-Baqarah. Lafaz al-baghi di sini digunakan untuk makna al-jahil yaitu yang bodoh dan al-zalim yang melampaui batas. Tetapi pemakaian untuk makna kedua lebih tegas dan populer sehingga makna inilah yang kuat ya. Sedangkan makna yang pertama lemah. Terakhir yaitu mu'awwal. Mu'awwal adalah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudkannya makna yang rojih. Mu'awwal ini berbeda dengan zohir. Zohir diartikan dengan makna yang rojih sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada yang marjuh. Sedang mu'awwal diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkannya dari makna rojih. Akan tetapi masing-masing kedua makna ini ditunjukkan oleh lafaz menurut bunyi ucapannya. Misalnya dalam firman Allah, "Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah." Surat Al-Isra. Jadi lafaz janah az-zulli ini ya diartikan dengan tunduk, tawaduk dan bergaul secara baik dengan kedua orang tua. Tidak diartikan sayap karena mustahil manusia mempunyai sayap. Nah, jadi dapat diulangi lagi bahwasanya rojih itu teman-teman bisa artikan kuat dan marjuh ya tadi. Marjuh itu yaitu lemah. Selanjutnya mafhum.
Mafhum secara bahasa ialah sesuatu yang dipahami dari suatu teks, sedangkan menurut istilah adalah pengertian tersirat dari suatu lafaz, ya, mafhum muwafaqah, atau pengertian kebalikan dari pengertian lafaz yang diucapkan, mafhum mukhalafah. Jadi, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Mafhum terbagi menjadi dua. Yang pertama mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ialah makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Mafhum ini ada dua macam. Yang pertama yaitu fahwal khitab dan lahnul khitab. Pertama, fahwal khitab yaitu apabila makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya keharaman mencaci maki dan memukul kedua orang tua yang dipahami dari surat Al-Isra, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, mantuk ayat ini adalah haramnya mengatakan ah. Oleh karena itu, keharaman mencaci maki dan memukul lebih pantas diambil karena keduanya lebih berat. Selanjutnya, lahnul khitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuk. Misalnya dalam firman Allah surat An-Nisa, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. Ayat ini menunjukkan pula keharaman membakar harta anak yatim atau menyia-nyiakannya dengan cara pengerusakan yang bagaimanapun. Ya. Kedua mafhum ini disebut dengan mafhum muwafaqah karena makna yang tidak disebutkan itu hukumnya sesuai dengan hukum yang diucapkan. Meskipun hukum itu memiliki nilai tambah pada yang pertama dan sama pada yang kedua, dalalah dalam mafhum muwafaqah itu termasuk dalam kategori mengingatkan kepada yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah atau kepada yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Selanjutnya, kedua mafhum mukhalafah ialah makna yang berbeda hukumnya dengan mantuk. Mafhum ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu mafhum sifat. Yang dimaksud ialah sifat maknawi seperti mushtaq atau kata turunan dalam ayat Al-Hujurat. Hai orang-orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Pengertian yang dipahami dari kata fasik atau orang fasik ialah bahwa orang yang tidak fasik tidak wajib diteliti beritanya. Ini berarti bahwa berita yang disampaikan oleh seorang yang adil wajib diterima. Kedua, mafhum syarat. Sebagaimana dalam firman Allah surat At-Tolak, dan jika mereka itu istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Nah, makna atau mafhumnya ialah istri yang dicerai tetapi tidak sedang hamil tidak wajib diberi nafkah. Selanjutnya, mafhum ghoyah atau maksimalitas. Di sini dalam surat Al-Baqarah ya. Kemudian jika suami mentalaknya atau sesudah talak kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami yang lain. Nah, mafhumnya ialah istri tersebut halal bagi suami pertama sesudah ia nikah dengan suami yang lain dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan. Terakhir yaitu mafhum hasyar, di mana pembatasan hanya ya. Misalnya dalam surat Al-Fatihah, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Mafhumnya di sini bahwa selain Allah tidak disembah dan tidak dimintai pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menunjukkan bahwa hanya Dialah Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan.
Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berbagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.